Tuhan, Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dari pagi kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Kami dapat melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami dengan baik. Hingga pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami kembali beribadah bersama saudara-saudara seiman kami di rumah masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang kami ucapkan, baik yang kami lakukan, yang ada dalam hati dan pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kami, layakkan kami, agar kalau sebentar kami mau memuji dan menyembah Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan, dapat kami pujikan dengan kesungguhan hati kami sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 308. Hati hamba yang selalu Tuhan Yesus cari dan ketemu.
ucapan syukur. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, pengorbanannya yang mulia, menjadikan hidup kita lebih berharga di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik untuk jam-jam ibadah para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar kiranya Tuhan campur tangan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin maju, menjadi berkat bagi lingkungan yang ada, bahkan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita juga terus berdoa untuk Natal yang sudah tinggal menghitung hari, biar kiranya Tuhan memberkati, mencukupkan segala keperluan yang ada, juga Tuhan memberikan cuaca yang baik, keamanan yang baik, sehingga sukacita Natal boleh penuh bagi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, biar kiranya Tuhan memberkati, memulihkan, menyembuhkan, baik juga kota Lamongan tercinta. Kita doakan kiranya Tuhan memberkati para pemimpin negara, pemimpin kota, Tuhan memberkati para tenaga medis, para medis, Tuhan memberkati aparat keamanan TNI Polri. Kita doakan agar mereka beri hikmat, marifat, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bangsa dan kota kita. Untuk pilkada tanggal 9 Desember kita juga doakan biar Tuhan turut campur tangan di dalam pemilihan kepala daerah baik di kota Lamongan maupun kota-kota yang lain di Indonesia. Biar Tuhan memberkati, memberikan keamanan yang baik, biar berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, sehingga terpilih pemimpin negara, pemimpin daerah maupun di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain sesuai dengan kehendak Tuhan, yang takut akan Tuhan, sehingga mampu menyejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Pada malam hari ini dipersilahkan Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih kami bersatu hati, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Tuhan, kami mau satukan hati kami mau berdoa syafaat. Tuhan, mari Tuhan Kau kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak untuk datang kepadamu, supaya doa-doa kami, doa syafaat kami tidak terhalang oleh kesalahan dan dosa kami. Tuhan, ampuni pelanggaran-pelanggaran kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kami dapat datang kepadamu dengan Tuhan sudah menyucikan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini, GPBS Shalom Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami serahkan untuk para pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para penatua, diaken, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di dalam puji-pujian, yang melayani dalam pemberitaan firman-Mu, yang melayani di dalam multimedia, yang melayani musik, yang melayani kamera. Tuhan, bahkan penerima jemaat, juga tim doa yang ada. Tuhan berkati, Tuhan satukan hati kami. Tuhan, Kau pakai urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
supaya kami melayani dengan hati kami yang paling dalam, hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan terus menganugerahi kami dengan semangat dan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga Tuhan pelayanan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Tuhan, jam-jam ibadah yang ada yang sudah ditentukan Tuhan berkati. Doa pagi setiap hari, Tuhan, dari hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan berkati. Demikian juga untuk doa malam seperti pada malam hari ini, walaupun masih secara online, Tuhan juga berkati. Dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Tuhan berkati. PA juga Tuhan berkati. Kami tidak bisa memaksa jemaat-Mu, tetapi Roh Kudus-Mu yang bekerja mengingatkan mereka, menyadarkan mereka betapa pentingnya PA itu, Tuhan, supaya kami semakin mengerti lebih dalam lagi akan firman-Mu, sehingga kami tidak tertipu dan terperdaya oleh segala kelicikan iblis yang iblis suka memutarbalikkan firman-Mu. Tetapi kami anak-anak-Mu sudah semakin mengerti firman-Mu, sehingga kami juga dapat melawan iblis dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah youth Tuhan juga berkati, ibadah kaum wanita Tuhan juga berkati, dan Tuhan Engkau memberkati ibadah raya minggu pagi jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Tuhan berkati. Dan Natal yang sudah dekat juga Tuhan berkati, biar kami dapat memperingati, merayakan, menghayati Natal-Mu. Tuhan, semua apa yang sudah dipersiapkan Tuhan berkati, baik untuk acara, untuk cuaca, untuk dana yang diperlukan, semuanya Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan persembahan Natal mereka, Tuhan juga memberkati kembali dengan kelimpahan kasih-Mu. Anak-anak-Mu yang masih belum memberikan persembahan kepadamu, Tuhan juga berkati, supaya mereka semuanya, seluruh jemaat-Mu dapat mempersembahkan persembahan Natal dengan apa yang ada padanya, tidak mengada-ngadakan, supaya persembahannya dapat berkenan di hadapan Tuhan, dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Demikian juga Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, anak-anak youth, juga yang sampai sudah dewasa dan lanjut usia. Tuhan berkati, anugerahi dengan kesehatan yang baik, tubuh, jiwa, rohnya, dan terlebih Tuhan Kau kuatkan imannya, kesetiaannya, walaupun masih saat pandemi seperti ini, banyak kesukaran, kesulitan yang dihadapi, tapi biarlah jemaat-Mu terus hanya berpaut dan berharap kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada dalam keluarga rumah tangga mereka, Tuhan, biar semakin harmonis. Demikian juga dalam pekerjaan mereka, Tuhan, saat-saat ini pekerjaan mereka mungkin Tuhan pendapatannya berkurang, bahkan ada yang sudah kehilangan pekerjaan. Tuhan, tolong Engkau anugerahi dengan pekerjaan yang baru. Tuhan, terima kasih, biar Tuhan terus menolong jemaat-jemaat yang ada, baik yang ada di kota Lamongan maupun yang ada di luar kota. Biarlah semuanya tetap ada dalam pimpinan dan perlindungan kasih-Mu. Berkat-Mu boleh terus mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga berdoa untuk negeri dan bangsa kami.
yang saat ini Tuhan masih terus bekerja sedemikian rupa untuk melawan pandemi yang ada ini. Tuhan tolong kiranya Engkau menganugerahi kesehatan yang baik, Engkau menganugerahi dengan hikmat yang dari Tuhan, hikmat Salomo Tuhan anugerahkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, mereka-mereka yang ada di garis depan, baik untuk keamanan TNI Polri yang ada, demikian juga untuk tim kesehatan yang ada, semuanya Tuhan Kau menolong sehingga persoalan apapun yang ada dapat diatasi sedemikian rupa. Tuhan, demikian juga kota kami tercinta Lamongan, karena kami tahu Tuhan kota kami, kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami. Sebab itu Tuhan, kami hanya mohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu yang terus berlaku di dalam kehidupan kami, baik di dalam negeri kami dan kota kami tercinta. Tuhan, terima kasih pilkada yang akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, di kota-kota yang ada. Tuhan juga memberkati, Tuhan terlebih untuk khususnya kota Lamongan. Tuhan, Engkau melindungi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, tidak ada kerusuhan, tidak ada pemecah belah. Biar Tuhan Engkau anugerahi dengan kesatuan, perlindungan-Mu, sehingga Tuhan pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, Tuhan aman, terkendali, dan siapapun yang terpilih itu yang sudah Tuhan kehendaki, dan Tuhan anugerahi dengan roh yang takut kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau pemimpin-pemimpin kami takut kepada Tuhan, maka pemimpin-pemimpin kami juga akan takut melakukan dosa. Sebab itu Tuhan, biarlah kami hanya mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu yang berlaku, dan sehingga rakyat kecil dapat merasakan aman, tentram, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, kalau saudara-saudara kami dan masyarakat yang ada yang sudah terkena virus corona ini, mereka yang sudah ada di rumah sakit, yang sudah diisolasi, Tuhan Kau juga menolong, menjamah, memberikan kesembuhan, biar lewat dokter, perawat yang menangani, semuanya dapat teratasi dengan baik. Para dokter, para perawat yang ada, Tuhan juga memberikan kesehatan yang ekstra, sehingga mereka tidak tertular, tapi dapat menangani semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan malam hari ini sebentar, kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Baik hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, maupun kami semua yang hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama membutuhkan urapan yang sama, Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan lugas dan tegas, dan kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, kami semakin dimengertikan apanya dimaksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup melakukan, mentaati firman-Mu, sehingga janji-janji Tuhan yang indah itu tergenapi dalam setiap pribadi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami sambut firman kebenaran-Mu, dan kami alaskan doa syukur kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita masih kembali dianugerahi kesempatan
bersama-sama dapat beribadah, berdoa, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang keempat. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita bersama, atau Bapak Ibu yang di gereja maupun di rumah, bisa juga membaca di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini adalah ingat akan Tuhan. Dalam perenungan kita memperhatikan bahwa hidup ini senantiasa diperhadapkan dengan berbagai-bagai situasi dan keadaan. Dalam hidup ini, sebagai umat pilihan Tuhan, kita diberikan sebuah pengertian, sebuah kesadaran yang sama bahwa hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu dalam suratan Yakobus pasal 4 ini, kita bisa perhatikan tentang pesan yang disampaikan oleh firman Allah, bahwa dalam hidup kita janganlah hidup ini dipenuhkan dengan sebuah kehidupan yang hanya mengejar kepada hawa nafsu saja. Termasuk kalau mungkin kita berdoa, kita memberikan sebuah atau menyampaikan sebuah permohonan kepada Allah, tetapi didasari dengan hawa nafsu. Tentu tidak boleh demikian. Namun biarlah dalam hidup kita adalah sebuah kehidupan yang benar-benar di dalam sebuah pertobatan di dalam Tuhan. Janganlah dalam hidup kita menjadi orang-orang yang sudah merasa mampu melakukan semuanya tanpa Tuhan. Kita sudah merasa mampu melakukan ini dan itu, sehingga timbul di dalam hati kita sebuah kecongkaan, kesombongan. Aku tidak membutuhkan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi marilah menjadi sebuah pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang disampaikan menjadi sebuah peringatan dalam hidup kita, agar kita janganlah menjadi pribadi yang suka memfitnah dan bahkan menghakimi sesama kita. Itu hal yang tidak boleh kita kerjakan. Janganlah seperti itu. Namun dalam hidup kita, marilah
kita senantiasa mengingat akan Tuhan. Mengingat di sini berarti kita sadar, kita tahu bahwa dalam hidup ini semua tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rancangkan, apapun yang menjadi sebuah pengharapan kita, tentu kita mesti kembali kepada Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus yang kita sembah bahwa semua oleh karena anugerah dan kemurahannya. Mari kita akan memperhatikan dalam bacaan yang telah kita baca bersama. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sekarang ini menjadi sebuah perhatian. Perhatikan, lihatlah. Maksudnya demikian. Agar kita betul-betul tahu akan kesiapaan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu yang pertama, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan memperhatikan apa tadi yang telah kita baca. Jadi sekarang artinya lihat dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak boleh lancang terhadap kelanjutan hidup kita dalam membuat sebuah rencana-rencana dengan keyakinan bahwa kita akan berhasil. Di dalam bacaan kita dituliskan hari ini atau besok kami berangkat ke kota. Tidak disebutkan namanya. Lalu kami akan tinggal setahun berdagang, mendapat untung dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita yang pertama tidak lancang dalam hidup kita terhadap apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sebab di sini tuliskan siapakah kita? Siapa yang berani menjamin bahwa kita akan berhasil? Siapa yang berani menjamin bahwa kita akan tetap sehat? Tidak ada. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, tidak akan pernah tahu. Bahkan 1 jam ke depan kita juga tidak pernah tahu. Oleh karena ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Hidup hanya seperti uap. Sebentar kelihatan, lalu setelah itu lenyap. Ayub pasal yang ke-14, di dalam kitab Ayub pasal 14 ayat pertama dan kedua, di situ dituliskan demikian, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itulah hidup manusia, penuh dengan kegelisahan. Kemarin kita sudah membahas ini tentang bagaimana hidup manusia penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, dan lain sebagainya. Jadi, marilah dalam hidup kita bersama, kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ingat senantiasa akan keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata bagi kita. Jangan pernah kita lancang terhadap kelanjutan hidup kita, dengan membuat rencana, dengan keyakinan bahwa kita pasti
akan berhasil. Kenapa kita tidak boleh demikian? Sebab kita hanya seperti uap saja. Kita seperti bayang-bayang saja. Yang sebentar ada, namun setelah itu hilang, tidak berbekas. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa hidup di dalam kemurahan Tuhan dan tetap membangun sebuah ketaatan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, marilah kita sebagai umat Tuhan menjaga agar hidup kita berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Ayat yang ke-15 demikian, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yang kedua, saudara, marilah kita menjaga agar hidup kita ini didasarkan kepada kehendak Allah. Perencanaan itu harus atau perlu, bahkan senantiasa disertai dengan sebuah tekad dan usaha untuk kita mewujudkannya. Ya, jadi kalau hidup tanpa rencana juga salah. Tetapi kita mesti memiliki sebuah rencana, bahkan disertai dengan tekad dan usaha untuk mewujudkannya. Ya, kalau hanya sekedar angan-angan saja tidak akan pernah terjadi. Wah, aku mau buka ini misalkan. Aku mau pengen seperti ini, tapi hanya di angan-angan, tentu tidak akan pernah terjadi. Dari apa yang direncanakan itu dibutuhkan sebuah tekad dan usaha untuk mewujudkannya. Dan yang perlu dan penting diperhatikan, jangan pernah melupakan Tuhan. Artinya dalam perencanaan kita, dalam hidup kita, kita melibatkan Tuhan. Tuhan yang mengatur di dalam setiap rencana Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya. Seharusnya ini yang kita sampaikan dalam setiap apa yang menjadi rencana kita. Jika Tuhan menghendaki, kita akan hidup. Jika Tuhan menghendaki, kita akan mampu berbuat ini dan itu. Seringkali kita menjadi orang yang sombong, ya, merasa bisa. Tanpa melibatkan Tuhan, oh pasti bisa. Harusnya kita menyadari tentang keterbatasan kita. Kita ini hanya manusia yang seperti uap saja. Sehingga marilah tetap menjaga agar kehidupan kita berdasarkan di dalam kehendak Tuhan. Amsal pasal 19 ayat 21. Amsal pasal 19 ayat 21 demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak memang rancangan di hati dan pikiran kita. Tetapi ingat bahwa hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kehendakmu yang terjadi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika Tuhan berdoa di Getsemani, menjelang ia ditangkap, diadili lalu dihukum mati, Yesus berdoa
juga di dalam sebuah kepasrahan kepada Bapa. Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Inilah doa Yesus kepada Bapa. Tentu dalam doa-doa kita pun sama. Kita boleh merencanakan sesuatu, ya, bahkan disertai dengan tekad usaha yang keras, namun jangan pernah melupakan Tuhan. Kita harus membawa Tuhan, ya, melibatkan Tuhan dalam seluruh rencana-rencana kita. Sekali lagi, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam seluruh rencana kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak demikian. Seringkali kita terjebak dengan kesombongan, kecongkakan. Seringkali kita merasa bahwa kita bisa, kita mampu, oleh karena apa yang ada pada kita. Mungkin kita punya jabatan, mungkin kita memiliki kekayaan, mungkin kita memiliki koneksi dengan berbagai macam kalangan, sehingga kita merasa aku mampu, aku bisa. Seringkali kita tidak melibatkan Tuhan dalam rancangan-rancangan kita. Ingatlah akan Tuhan dalam hidup kita. Tadi yang pertama, biarlah kita tidak lancang terhadap kelanjutan hidup kita. Dengan rencana-rencana yang menyatakan bahwa kita pasti berhasil. Ingat, kita ini hanya seperti debu saja. Yang kedua, marilah menjaga agar hidup kita didasarkan atas kehendak Allah. Jikalau kita melakukan sesuatu, biarlah kita berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ketika kita berusaha, ketika Tuhan menghendakinya, maka usaha kita akan berhasil. Ketika kita melakukan sesuatu, jikalau Tuhan menghendaki, maka sesuatu yang kita kerjakan juga dapat berhasil. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai umat Tuhan, marilah kita melakukan apa yang baik. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang ketiga adalah, lakukanlah hal yang baik. Hari-hari ini kita masih diperhadapkan dengan situasi pandemi yang juga belum selesai. Kita lihat situasi lingkungan kita, sekitar kita, bagaimana kehidupan juga bertambah sulit. Marilah sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita mampu melakukan sesuatu yang baik, maka hal itu harus dikerjakan. Sebab jikalau tidak dikerjakan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Lakukanlah sesuatu yang baik. Mengapa ini perlu, saudara? Sebab kemarin kita sudah memperhatikan tentang apa yang disampaikan oleh firman Allah. Apapun yang kita perbuat, entah itu baik, entah itu kurang baik, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Marilah kita mengisi hari-hari kita dengan hal yang baik, yang memuliakan Tuhan.
yang mencerminkan tentang cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Di dalam Pengkhotbah pasal 9, Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, biar ini menjadi sebuah perhatian bagi kita, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi selama kita masih diberikan sebuah anugerah untuk hidup, apapun yang dapat kita kerjakan, marilah kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Yang masih sekolah ya silahkan sekolah dengan sungguh-sungguh. Yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Yang melayani, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Yang melakukan apapun, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Sebab kelak kita akan pergi ke dalam dunia orang mati. Artinya suatu saat kita pasti mati. Dan di sana tidak ada pekerjaan. Tidak ada pertimbangan, tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan. Di sana kita beristirahat. Ya, orang yang mati itu istirahat panjang sampai nanti menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi marilah kita melakukan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Marilah kita kerjakan, mumpung masih ada kesempatan. Mumpung kita masih dianugerahi dengan kekuatan untuk bisa dan mampu melakukan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita malam hari ini, marilah kita melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ingatlah senantiasa akan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah agar seluruh kehidupan kita didasarkan atas kehendak Tuhan dan tetaplah kita melakukan sesuatu yang baik sehingga melalui apa yang kita perbuat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur, kasih dan setia Tuhan senantiasa melingkupi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini, kembali kami dapat beribadah bersama dalam wadah ibadah doa malam kami secara online. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami, baik kami yang ada di gereja maupun juga saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah di rumah tangga masing-masing, maupun juga mereka-mereka yang mengikuti siaran ini dimanapun mereka berada. Kiranya damai dan sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus memberkati dan menopang hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk senantiasa di dalam hidup ini melibatkan Tuhan, agar kami tidak mengandalkan kemampuan kami. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas setiap rancangan-rancangan kami, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur, kami mengakhiri dalam ibadah doa kami malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara
yang sudah bersama-sama mengikuti dalam ibadah doa kita malam hari ini. Dan kita akan bertemu lagi besok dalam jam yang sama, dimulai 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.